Gini Tor, Saranjana itu kan nama tempat kan waktu kamu googling kemarin yang di map tuh kan. Gini kalau masuk ke dalam situ tuh anggaplah kayak segitiga berbeda Tor. So, welcome to the Cito. Jadi Cito ini adalah segmen baru di Cinematop. Oke. Nah, jadi di Cinematop ini kita bikin sebuah segmen yang dinamakan Cito, di mana kita bakalan ngebahas beberapa topik Oke. yang ada di luar sana, yang lagi kencang kedengarannya apa nih? Lagi hype. Hype, segala macam. Terus kita juga bakalan terima juga request dari kalian semua untuk si talk ini. Jadi ini lebih kayak kita pendekatan juga terhadap penonton juga. Jadi kita bisa ngebahas apapun tentang apapun, nggak cuma dari segi kontroversi atau apapun itu yang ada di dunia. Jadi kita bisa sharing juga sama teman-teman di rumah. Gitu. Tapi sekarang nih untuk hari ini Ya. kita bakalan ngebahas satu kota misterius yang konon katanya dalam peta zaman kolonial Belanda dia ada. Tapi pas di era zaman sekarang dia hilang. Bisa. Kota ini tuh bertempatan di Kalimantan Selatan, namun masih ada simpang siur lah. Karena apa ya? Karena ini disebut kota gaib. Kota gaib yang dibilang-bilang itu namanya Saranjana. Saranjana namanya. And so breakdown. Saranjana sebagai sebuah wilayah di Kalimantan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Namun, di peta modern saat ini, Saranjana menghilang. Dilansir dari sebuah artikel, di beberapa peta yang terdapat di Perpustakaan Nasional, tidak ada nama Saranjana di Kota Baru. Sebelumnya, disebutkan Saranjana berada di sekitar Pulau Laut Kota Baru. Meski tidak ada dalam peta, tapi masyarakat setempat mempercayai kota tersebut benar-benar ada di sebuah pulau dan digambarkan kota tersebut seperti kota megah metropolitan. Oke, jadi Saranjana ini katanya itu adalah kota misterius yang penduduknya itu berdampingan sama kita, berdampingan sama manusia maksudnya. Tapi beda alam. Beda alam. Tapi ini menurut mitos di Kalimantan ya. Menurut mitos Kalimantan katanya si orang-orang Saranjana ini juga sering berkeliaran, terus juga sering minta tolong dan segala macam. Jadi ada kesinambungan lah. Oh gitu. Tapi usut si kota ini tuh nggak bisa sembarang orang masuk. Oh jadi nggak semua orang bisa tahu kota itu. Jadi si kota Saranjana ini benar-benar digambarkan seperti kota megah dan kalau digambarkan kayak banyak gedung ya nggak sih? Banyak gedung terus kayak teknologi tinggi, terus kayak lalu lintasnya emang udah cepat banget gitu dan kayak maju lah, maju nih seakan-akan. Tapi ironinya adalah itu untuk orang-orang yang nggak tahu kalau Saranjana itu ada. Maksudnya nggak tahu nih apa? Nggak tahu tuh dalam artian gini, dia tuh benar-benar sama sekali nggak pernah ngedengar yang namanya tuh opini ini gitu, opini Saranjana mitos ini gitu. Jadi si Saranjana ini bakalan nunjukin ke orang-orang yang emang nggak tahu Saranjana. Jadi maksudnya kayak dikasih tahu langsung kan, langsung kayak kalau gua tuh ada. Tadi sempat dibahas ya, Saranjana tuh penduduknya sangat dekat sekali dengan manusia biasa pada umumnya. Jadi mungkin orang-orang ya makhluk-makhluk di Saranjana itu kayak bisa masuk juga ke dunia kita ya. Katanya sih kayak gitu. Katanya juga banyak orang-orang yang berasumsi kalau si Saranjana ini emang berkesinambungan sama rakyat Kalimantan Selatan. Oh gitu. Iya. Jadi besar kemungkinan banyak juga masyarakat orang biasa yang mungkin bisa masuk dengan tanpa sengaja atau bisa sengaja juga kan. Bisa sih. Tapi biasanya kalau kayak itu kan jadi kayak beda dunia nggak sih? Iya beda dunia. Dan mungkin juga ada yang hilang dan nggak bisa balik lagi. Iya bisa aja kayak gunung kan. Maksudnya mitos ini kayak lebih ke gunung nggak sih? Nah kayak ada lah cerita-cerita pendakian pendakian di gunung. Kayak misalnya dia ngerasa dirinya tuh ya ada aja gitu, dia bisa ngeliat orang dan segala macam, tapi kita sendiri pas nyari dia atau tim SAR nyari dia itu nggak kelihatan. Nah, mungkin bisa aja kayak seperti gitu. itu ya. Sementara itu, menurut keterangan peneliti dari Universitas Lampung Mangkurat, Saranjana sebagai kota dapat dilacak melalui peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta itu dibuat naturalis Jerman Salomon Muller pada tahun 1845 silam. Nah, tadi kan udah dibilangin juga tuh kayak banyak juga peneliti dari universitas atau ahli dari peta ini bahwasannya emang zaman dulu tuh emang ada gitu, tapi pada saat ini ya hilang aja entah kemana gitu. Menarik sih nih. Kalau zaman kolonial itu ada ya kan, dan ditulis gitu ada namanya. Namanya mungkin Saranjana kan. Terus saat ini nggak ada nama Saranjana. Berarti apakah mungkin pada eranya kolonial dahulu tuh emang benar-benar nampak gitu? Kalau menurut gua banyak juga ahli-ahli peta gitu. Membuat peta pasti dia kan menelusuri dulu. Menelusuri dulu bagaimana ini bentuk petanya. Kan pada waktu itu kan teknologi pada waktu itu kan
ya begitu mengukur sisi presisi dari pulau. Nggak mungkin lewat drone atau segala macam, kan ada terbatasan di situ. Jadi banyak juga kayak universitas, terus kayak banyak juga beropini kayak kayaknya dulu ada deh gitu. Soalnya tempatnya juga berbatasan kan katanya dengan wilayah kepulauan, kerumputan sama pulau Kijang. Jadi bisa aja nih berbatasan dan juga kayak diapit ya, lebih kayak diapit. Ya, jadi mungkin ya kayak kepulauan, contoh lah kayak Kepulauan Seribu lah yang kita tahu ya. Menurut masyarakat setempat, salah satu cara untuk mengenali penghuni kota Saranjana adalah melalui wajah. Meski secara umum bentuk fisik mereka seperti manusia, namun para warga kota tersebut tidak memiliki filtrum bibir atau garis di bawah atas bibir sini. Oke, filtrum itu ini kan ya? Ini kan? Iya ini. Itu rata gitu dia. Katanya sih gitu. Katanya masyarakat sana tuh percaya kalau masyarakat Saranjana itu dia tuh nggak ada filtrum, rata aja. Gimana ya? Ya. Ini kan kayak ada garis. Ya memang jadi kayak terlihat aneh aja ya, kadang nggak. Iya karena berbeda, ya, berbeda juga dari kita gitu kayak. Tapi masyarakat sana tuh menyebutnya tuh orang Halimun. Namanya orang Halimun. Orang-orang yang nggak pakai, yang nggak ada filter bibir ini ya, dia disebutnya orang Halimun. Padahal kalau nggak salah Halimun itu juga sama kayaknya kayak kota di Halimun tuh ada kota nggak salah. Oke, jadi emang banyak banget cerita mistisnya di sana ya. Orang-orang sana juga percaya itu gitu, jadi ya kayak mitos yang berkembang di sana. Betul. Kisah mistis mengenai kota Saranjana cukup populer hingga saat ini. Salah satunya adalah kisah mengenai pemesanan sejumlah alat berat di Jakarta yang membuat kaget pemerintah setempat. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1980-an. Semua alat berat itu dipesan seorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Berarti pada saat itu pemesanannya sudah lunas, tapi ketika diantar nggak ada. Oke. Gue clearin dulu deh. Berarti ada nih yang kayak mesen nih dari Saranjana gitu ke ya di Surabaya atau gimana, terus dia mesen alat berat. Tiba-tiba datang semua dan itu dia dibayar semua. Tapi ketika datang itu nggak ada yang nerima. Jadi kayak mungkin aja kurirnya pada saat itu nanya gitu, di mana Saranjana, di mana Saranjana, ternyata masyarakat setempat bilang Saranjana emang nggak ada. Dan ini untuk apa? Ini ya apa kota baru gitu. Mungkin pada saat itu 1980 ya nggak ada dong namanya e-commerce, nggak ada dong, Ya, nggak ada e-commerce. Otomatis kayak transaksi itu pasti ya face to face gak sih? Orang itu datang dulu ke sana. Berarti otomatis kayak toko itu atau yang penjual alat berat itu melihat dulu, bertemu dulu sama orang-orang itu. Ini kan tapi masih kayak kisah ya. Ini kisah. Ini spekulasi aja sih sebenarnya. Sebenarnya apakah itu benar orangnya datang atau transfer apa gimana? Tapi tahun 80-an ya mungkin sangat jarang sekali ya. Tapi untuk ceritanya sih ada agak natural, kayak alat-alat berat dan Iya. Alat berat itu apa gitu, alat berat gitu. Biasanya kan kalau alat berat itu kan kayak kontraktor atau PT dan segala macam bentukannya. Biasanya kan di kota-kota besar gitu. Betul. Nah ini di Kalimantan kan di daerah masih hutan, ya nggak sih? Tapi bisa aja dia berpikir, oh mungkin akan ada pembangunan gitu kan di sana kan. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Nah itu tadi. Itulah ya jadi buah bibir lah. Betul, buah bibir banget. Dan memang apa masyarakat Indonesia kan memang yang suka ya hal-hal yang kayak begitu mungkin jadinya lebih dibumingkan lagi gitu. Cocok lagi. Terus kayak misalnya mistis-mistis dan kayak ada argumen karena bisa itu lah. Ya gitu lah pokoknya. Selain itu, terdapat cerita serupa yaitu kisah mengenai orderan berbagai mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak diketahui sosok pemesannya serta lokasi asal pemilik misterius ini. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang menyangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru, namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak sepi. Konon, sebagian penumpang kapal tersebut adalah masyarakat kota Saranjana di kalangan jin. Oh gitu. Jadi mungkin pada saat itu kapal feri penuh. Tapi ketika udah berhenti gitu di sebuah pulau, hilang itu aja gitu. Biasanya kan kalau misalnya masyarakat kita biasanya kalau manusia biasa mungkin ada dorong-dorongan dulu kayak gimana sih, kayak ada keluar dari kapal gitu. Ini itu kayak sama kayak gue tuh pernah baca artikel kan di YouTube juga pernah nonton gitu kisahnya Ari Lasso dengan bandnya pas ngeband nanti di Kalimantan juga pernah dengar. Ya kan, nah itu juga kayak ngelihat pada saat konser tuh di satu stadion kan dia konser tuh itu bener-bener masyarakatnya banyak banget penonton ya. Tapi ketika pas dia mau keluar setelah selesai konser, dia keluar ke
dari stadionnya, ya. Kok itu kayak ngerasa cepet sekali. Hilang tiba-tiba gitu aja. Enggak, dia mungkin karena settingnya juga gelap ya, karena malam kan. Nah, dia juga mungkin lelah atau gimana, ada teman langsung. Pada saat dia setelah keluar dari stadion, di luar stadion tuh juga nggak banyak orang, sama kayak kan harusnya logikanya kalau misalnya pada saat konser tuh sebanyak itu dan sampai padat semua ya, harusnya di luar juga masih banyak orang dong yang pada pulang. Iya, ini pada speed. Ini ada pemain cerita. Nah, ini juga nih. Ada juga, gue juga pernah baca satu tweet di Twitter. Ini tentang nggak tahu masyarakat Saranjana juga, masyarakat Saranjana. Tapi ini diyakini juga sama masyarakat Kalimantan kalau ini tuh bener ada ceritanya gitu. Jadi pada waktu itu ceritanya ada marbot musola diminta untuk azan di kota Saranjana. Oh gitu. Iya. Jadi pertama awalnya katanya sih gini ya. Yang gue baca dari tweet itu adalah si Abah Hamid ini. Nah, Abah Hamid ini adalah si marbot. Masih dia sering aja, dia sering bersih di musola itu. Suatu ketika si Abah Hamid ini ketemu sama orang tinggi. Orang yang tinggi, terus katanya gagah juga. Akhirnya si orang yang gagah ini dia minta untuk Abah Hamid azan di masjidnya dia. Akhirnya dianterin lah sama orang itu si Abah Hamid ke wilayahnya dia. Usut si Abah Hamid ini selesai lah azan asar katanya. Setelah azan asar selesai, Abah Hamid udah bergegas pulang, tapi keadaan di rumah atau di kita nih, di masyarakat kita itu sudah 2 hari. Oh gitu, mungkin gini ya, pada saat dia pulang mungkin keluarganya nyariin. Kayak lu kemana aja gitu, 2 hari nggak? 2 hari. Bahkan sampai katanya si istrinya itu yang di rumah sampai ini nyari-nyari. Ya. Itu untuk waktu yang secepat itu ya. Azan asar gitu. Azan asar dulu dikasih makan dulu mungkin pada saat azan asar dulu dan segala macam. Itu azan asar aja bisa berhari-hari di sini. Berarti dimensi waktunya ya kalau 1 hari di Saranjana mungkin bisa beberapa hari di dunia nyata. Betul banget gitu. Jadi si Abah Hamid ini diminta untuk azan di sana dikarenakan katanya si Abah Hamid ini bagus lah azannya dan segala macam. Ya karena kan tadi kalau ngelihat dari video yang sudah kita lihat bareng-bareng kan, itu katanya juga ada memang di sana tempatnya jin-jin muslim ya. Betul. Dan memang orang-orangnya tuh memang masyarakat ya makhluk-makhluk di Saranjana itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, tergambar bahwa Abah Hamid ketemu sama orang yang tinggi. Betul. Dari situ aja kita ngegambar bahwa masyarakat Saranjana itu ternyata cantik-cantik dan ganteng. Itu rumor yang beredar. Dan itu jadi buah bibir sampai saat ini. Iya. Jadi ceritanya itu katanya si Abah Hamid ini sebelum diminta untuk azan asar, dia pernah bikin suatu pengajian. Katanya sih pengajian rutin gitu, pengajian rutin di sana di tempatnya Abah Hamid dulu. Di kampung halaman di desa sebelah katanya. Ketika dia udah ngisi pengajian itu tumbennya kenapa? Tumbennya banyak banget jamaah yang datang. Oh gitu. Nah, tapi setelah bacaan ngaji selesai, hilang gitu. Ya mirip sama kasus yang tadi di kapal Ari Lasso sama juga Abah Hamid. Jadi kayak seakan-akan ya dia gaib aja gitu ya. Tapi dia bisa kadang-kadang suka mengenalkan diri mereka. Kayak mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ya, bahwa dia menunjukkan identitas mereka ya, bahwa ini kita tuh ada gitu. Iya, gua tuh ada di sini gitu. Jadi gua tuh ada sama kalian. Oh, menarik ya? Menarik. Ya, tapi untuk kisah Saranjana segitu dulu. Oh gitu. Iya, kisah saya gitu dulu. Soalnya masih banyak juga yang simpang siur. Kayaknya takutnya kita juga salah juga. Karena memang kalau ngebahas soal yang goib-goib ini, kita juga nggak bisa memverifikasi atau halnya kan cara bukti nyata gitu. Karena kan kita juga katanya deh. Iya, katanya itu jadi kayak buah bibir masyarakat. So, si talk kali ini kita selesaikan dulu. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kita juga mengambil sumber-sumber yang ada. Tuh, kayak gitu aja. Oke, ambil baiknya, buang buruknya. Gua Torik. Gua Gilang. Bye. Supaya tahu nih, Unda nih orang Banjar ya kan. Ya, Unda nih orang Banjar asli. Gini Tor, Saranjana itu kan nama tempat kan waktu kamu googling kemarin yang di map tuh kan. Gini kalau masuk ke dalam situ tuh anggaplah kayak segitiga berbeda Tor.
Ya antara ada dan tidak ada. Kalau masuk ya masuk ke kotanya. Kalau nggak ada ya hutan belantara. Kan ada di peta kan, itu kan. Gini nih, kalau anggaplah yang orang bisa kan banyak kan orang yang bisa masuk ke sana, yang bisa yang ngerti lah. Iya. Jadi di rumah aja bisa langsung tembus. Gitu. Gitu. Bisa langsung tembus. Cuman ada juga kadang orang yang nggak yang ngelihat gitu loh, kalau di kapal itu ramainya seberang kan lo, kota-kota besar tinggi-tinggi apa padahal kan yang dilihatnya itu cuman hutan sebenarnya. Jadi ilusi aja ya, kayak apa ya, kayak Fata Morgana ya. Iya, ada berganda. Cuman kan, susah aku merinding kalau bicara soal itu. Iya, soalnya aku juga pernah diikutin itu kan. Jadi, yang pernah aku dengar, yang pernah aku dengar ini ada orang pernah kan, biasanya kan yang orang masuk ke sana itu nggak sengaja. Kalau yang mencari biasanya kagak dapat. Ya. Yang kemasuk situ kagak sengaja kayak itu, cuman yang ada yang kembali, ada yang enggak. Ya, banyakan enggak biasanya. Cuman kalau yang kembali itu biasanya diberi pesangon, ya lah, beri pesangon oleh-oleh, sore. Orang sana kalah Dubai lah kayaknya. Pesangonnya bisa bayangin. Bisa emas, uang katanya gitu. Gitu. Yang aku dengar gitu. Kadang orang Saranjana itu bisa turun ke kota kalau ada acara besar biasanya. Kan pernah tahu gak yang waktu Ari Lasso ada band itu kemarin waktu konser. Nah itu kan mereka heran. Di Kota Baru, cuman kan masih Saranjana kan masih wilayahnya Kota Baru. Iya. Daerahnya Ya kan? Kota Baru kan, cuman kayak masyarakat Saranjana ikut nonton gitu di Kota Baru ya. Ya kan sama dibandingkan kan siapa tahu mereka punya jet pribadi kan ya lo, mobil apa kayak itu cepat-cepat, jadi kan nyampainya cepat, nge-booking tiket konser kayak gitu dulu mungkin jadi banyak. Mungkin gimana ya, kagak ada lagi yang semacam yang apa namanya nih, yang terlalu mistis bener, yang menampakkan atau apa yang kejadian Enggak itu ya? kan yang ramai dulu kan, yang rame-rame itu yang dulu. Sekarang kurang ada sih. Ada mungkin jarang. Jarang. Ada mungkin jarang juga di pos. Oh iya. Jadi kayak udah pengalaman pribadi masing-masing aja ya jadinya, kalau misalnya emang ketemu atau emang masuk ke sana gitu. Okay. Hampir kayak apa kan, aku percaya kan daerah Jawa sana kan juga ada ya. Daerah Jawa sana kan ada juga mungkin seperti itu kan. Mungkin beda penyebutannya aja kan, daerah kayak maksudnya masuk ke alam jin lah gitu kan lo. Sebenarnya jin bang sebenarnya itu. Penasaran juga sih sebenarnya, mau lihat sebenarnya gimana. Kayaknya sih kalau niat baik-baik aja kan, orang Saranjana ini yang menampakkan yang seram-seram kagak pernah. Palingnya orang masuk ke sana agak bisa pulang lagi biasanya, itu aja. Nah ini Tor, itu aku pernah itu perbedaan ruang dan waktu Tor. Kalau kita masuk ke sana tuh mungkin 1 menit atau 1 jam aja, tapi di dalam sana tuh kita mungkin sudah berhari-hari. Biasanya gitu kan Tor, kalau kita masuk ke alam sana tuh lebih lambat di sana daripada di sini.